Biadabnya suamiku yang lumpuh justru asik bercumbu di kamar dengan pembantuku saat aku sedang sibuk bekerja. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku berangkat kerja dulu ya, Mas. Kamu yang semangat nanti terapinya. Maaf ya, aku tidak bisa menemanimu. Ucapku pilu. Ada rasa bersalah yang begitu besar yang tercokol di dalam kepalaku karena tidak bisa mendampingi dalam setiap proses sembuhnya. Seandainya aku bisa dibelah dua, aku mau membelah diriku, di mana ragaku yang setengah menemani Mas Dewa dan yang setengah lagi harus tetap bekerja. Iya, kamu hati-hati ya kerjanya, ucap suami lumpuhku yang duduk di kursi roda. Tatapannya sendu. Setiap pagi dia selalu duduk di depan jendela kamar kami, melihat keluar, seolah-olah dia ingin sekali bisa berjalan di luar sana. Dan aku ingin sekali mewujudkan mimpi suamiku itu. Untuk itu aku harus rajin bekerja, mengubah kodratku dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Dengan langkah tergesa-gesa, aku mengambil tasku. Hati dan pikiran terkuras karena pekerjaan. Pikiranku bercabang kemana-mana. Astaga Lilis, maafin aku ya. Ucapku kaget kala aku buka pintu dan hampir saja menabrak Lilis yang membawa nampan berisi sarapan untuk suamiku. Untung saja nampan itu selamat dan tidak ada benda di atasnya yang terjatuh. Tidak apa-apa, Mbak. Mbak Amira lagi buru-buru ya? Tanya Lilis. Ya, dia pembantuku. Namanya Lilis Setiawati. Panggil saja Lilis. Tetangga dari kampung suamiku yang diminta ibu mertuaku untuk ikut menjaga Mas Dewa saat aku harus bekerja. Iya, Lis. Aku nitip Mas Dewa ya. Iya, Mbak. Tenang saja. Mas Dewa akan aman bersamaku. Lebih baik Mbak Amira segera berangkat. Takutnya nanti terlambat. Aku menoleh sekilas dan menghela nafas. Entah kenapa pagi ini kakiku begitu berat meninggalkan Mas Dewa. Tetapi aku tidak boleh lemah. Aku pergi juga demi dirinya. Baiklah, Lis. Terima kasih kamu sudah mengerti. Tolong jaga suamiku. Aku percaya sama kamu. Ya Allah, Mbak. Kayak sama siapa saja. Tenang saja, Mbak. Aku akan mengurus Mas Dewa dengan sepenuh hati. Jawabnya sambil mengangguk penuh pengertian. Syukurlah, kalau nggak ada kamu, entah apa jadinya aku. Ya sudah, aku berangkat dulu ya, Lis. Iya, Mbak Amira. Oh iya, sekedar mengingatkan, hari ini jadwal terapi Mas Dewa kan? Tanyaku. Iya, Mbak. Aku nggak lupa kok. Ya sudah, aku tinggal ya. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku. Siap, Mbak. Aku berlari kecil menuju pintu, sembari membenarkan tali tasku. Buru-buru menghampiri mobilku dan membawanya pergi meninggalkan pekarangan rumah. Di tengah jalan, pikiranku tiba-tiba tidak enak. Perasaanku tidak nyaman. Aku mencoba untuk memahami firasat yang aku terima. Semakin lama dadaku malah berdebar tidak karuan. Kayak ada sisi kosong yang hilang dari dalam jiwaku. Ya Allah, berkasnya ketinggalan. Aku menepuk jidatku saat mengingat sesuatu. Menghela nafas sebentar, sembari melirik penunjuk waktu yang melingkar di tangan sebelum aku putar kemudi mobilku. Mau tidak mau aku harus putar balik. Tidak mungkin aku menemui klien tanpa berkas itu. Kenapa bisa teledor seperti ini sih? Runtuhku kecewa pada diriku sendiri.
Kenapa bisa ceroboh? Aku memutuskan balik ke rumah lagi demi mengambil berkas yang akan aku gunakan untuk meeting dengan klien pagi ini. Aku mempercepat laju mobilku. Hingga dalam hitungan menit, roda 4 ini sudah sampai di halaman rumah. Aku menghela nafas lega. Dengan terburu-buru, aku masuk ke dalam rumah dan bergegas langsung menuju kamar. Namun gerakan kakiku melambat saat mendengar percakapan dari dalam kamarku. "Amira sudah berangkat, kan?" tanya Mas Dewa, membuat jantungku berdegup kencang saat namaku disebut. "Sudah, Mas. Ayo kita mulai terapinya," ucap Lilis. Dahiku mengerit. Mereka mau terapi apa di dalam kamar? Lilis bukan dokter, dia hanya pembantu. Aku masih positive thinking. Mungkin dia melakukan terapi di rumah sesuai dengan petunjuk dokter. "Kamu itu kenapa sih nggak sabaran banget?" tanya Mas Dewa, membuat dahiku kembali mengerit. "Tadi Mbak Amira pesan, kamu itu harus terapi, dan ayo kita mulai terapinya. Kamu mau gaya apa, Mas?" Mas Dewa terkekeh. "Serius demi apa? Setelah sekian lama, ini kali pertamanya aku mendengar suamiku tertawa." Bruk! Aku mendengar benda terjatuh. Sepertinya tubuh yang roboh di atas kasur. "Lilis, ayo kita mulai terapinya." Suara Mas Dewa disambut suara cekikikan dari Lilis, membuat hatiku panas sekaligus geram. Ya Allah, apa yang dilakukan mereka berdua di belakangku? "Kamu nakal, Mas. Kenapa nggak sama Mbak Amira saja? Dia tugasnya kerja, dan kita tugasnya bersenang-senang. Ayo, aku sudah nggak sabar. Kamu cepat sekali basah." Lagi-lagi suara laknat itu menerobos gendang telingaku, bagaikan pedang yang berujung tajam, mampu menusuk hatiku hingga tembus ke jantung. Tapi aku menikmati luka itu dengan ketegaran yang aku bangun mati-matian. Tanganku gemetar mendorong pintu itu pelan-pelan, meskipun sadar jika pintu itu terbuka, dan melihat semuanya sama saja dengan menyakiti diriku sendiri. Kali ini duniaku bukan hanya hancur, tetapi aku kira sudah kiamat. Bumiku berhenti berputar. Mataku membulat sempurna, tertuju pada aksi di dalam sana. Mereka berdua benar-benar biadab, main belakang dengan tidak tahu malu. "Tidak mungkin," pekiku dalam hati, sembari menutup mulutku, melihat apa yang telah terjadi dari celah pintu itu. Begitu asyiknya mereka hingga tidak menyadari kehadiranku. Aku merasa mual, jijik, mau muntah, marah dalam waktu yang bersamaan. Mengapa mereka setega itu mengkhianati di belakangku, dan di saat yang sama mereka juga memanfaatkanku? "Keluarin di dalam ya." "Jangan, Mas, kamu nakal." Tawa mereka menggema di semua sudut kamarku. Disambut erangan kecil dan suara kepedesan khas orang yang sedang bercinta. Aku mencoba kuatkan kakiku agar mampu untuk menahan tubuhku yang gemetar hebat. "Brengsek, bajingan!" Sumpah serapah hanya tercekat di tenggorokanku, tanpa mampu aku luapkan meski terus meronta. Tanganku hanya bisa mengelak kuat menahan amarah. Hatiku nyeri dan seperti tertusuk pisau belati. Mas." Sekali lagi suara itu merobek hatiku dan menggilas kepercayaanku. "Kamu enak sekali, Lilis. Kamu adalah kekuatan di tengah keputusasaanku. Seandainya tidak ada kamu, mungkin aku tidak sanggup untuk bertahan." Ucap suamiku yang mulai bangkit dan menindih tubuh itu. Disambut suara manja yang menyakiti telingaku. Mataku membeliak kala mengetahui suamiku bisa bergerak dengan bebas. Demi apapun suamiku sudah sembuh. Beneran dia tidak lumpuh. Entah sejak kapan itu terjadi. Saat ini aku tidak tahu harus senang atau sedih melihatnya. Dia bisa bergerak bebas seperti mimpinya dan mimpiku. Seandainya kesembuhannya hanya untuk ini, aku lebih memilih dia lumpuh permanen seumur hidupnya. Jantungku berdetum bertalu-talu, hatiku tercabik-cabik, dan air mataku luruh tanpa suara, menyaksikan ranjangku diacak-acak oleh perbuatan mereka berdua.
Aku kira ranjangku sudah membeku dan berubah dingin, karena Mas Dewa sudah kehilangan hasratnya. Aku kira kakinya yang lumpuh mempengaruhi kondisi psikis dan mentalnya, hingga tidak mempunyai keinginan lagi. Namun aku salah. Ternyata semuanya dilampiaskan bersama Lilis. Mas Dewa main belakang dengan asyiknya, sementara aku harus bekerja banting tulang demi memenuhi semua kebutuhan. Ini tidak adil. Laki-laki itu bangkit mengambil tempat di atas wanita itu dengan lincah. Ya, dia wanita yang aku kira lugu dan polos. Ah, kamu membuatku gila, Mas. Pekik wanita di bawah suamiku dengan suara yang sangat tidak pantas aku dengar. Tidak berapa lama kemudian, suamiku menggeram. Terima kasih, Lilis. Sama-sama, Mas Dewa. Aku mencintaimu, Lis. Ucapan itu lolos dari bibir Mas Dewa. Sakit? Jangan tanyakan itu. Ya, sakit sekali. Aku kembali masuk ke dalam mobilku untuk mengatur emosiku, menghela nafas beberapa kali, dan berusaha memejamkan mataku. Meskipun kejadian yang sudah terekam dalam memori otakku, tidak semudah itu bisa menghilang. Setelah aku cukup kuat dan merasa baik-baik saja, aku mengambil ponselku untuk menelpon Lilis. Cukup lama panggilanku menunggu, hingga akhirnya diangkat juga. Halo Mbak, ada apa ya? Tanya Lilis dengan suara yang terdengar kaget dan gugup, seperti kucing yang ketahuan maling dan takut digebuki. Lilis, tolong ambilkan berkas di atas meja. Tadi karena aku buru-buru berkasnya ketinggalan. Pintaku dengan suara sewajar mungkin. Oh, iya Mbak. Di meja mana ya Mbak? Tanyanya kayak orang bingung. Nafasnya terdengar memburu. Mungkin dirinya susah payah meredam hasratnya yang masih membara untuk bergumul dengan suamiku. Semuanya terpaksa harus terjeda. Di kamar, Lis, jawabku. Cepetan ya, aku tidak punya banyak waktu, dan berkas itu sangat penting. Intonasi suaraku tegas dan menunggu. Oh, iya Mbak, bentar, ini masih nanggung. Ucap Lilis kembali panik. Sudah bagus kan, gak usah aku grebek. Butuh waktu beberapa menit saat gadis itu keluar. Rambutnya acak-acakan, dan nampaknya dia tidak punya waktu untuk mengikatnya. Wajahnya pucat, gugup, dan kayak orang bingung. Gadis itu berlari. Aku menurunkan kaca mobilku. Astagfirullahalazim, kamu gak pakai BH ya? Tanyaku memperhatikan milik Lilis yang hanya tertutup oleh kain tipis itu. Otomatis Lilis menutupi dengan tangannya. Maaf Mbak, tadi gak sempet. Soalnya aku buru-buru. Kamu itu habis ngapain sih? Tanyaku menyelidik, membuat ekspresi gadis di depanku itu ketakutan. Aku baru selesai mandi saat Mbak Amira telepon. Terus Mbak bilang cepet-cepetan. Jadi ya aku bingung. Sampai gak pakai BH. Biar cepet ambilin berkas itu. Ucapnya, terdengar dengusan samar. Sepertinya dia lega sudah berhasil menjawab pertanyaanku. Oh, ya sudahlah. Terserah kamu saja. Segera dipakai BH-nya. Hati-hati loh, kamu cuma sama Mas Dewa. Kalian bukan muhrim. Takutnya ada setan lewat. Dan kalian berbuat yang tidak-tidak. Iya Mbak, maaf. Saya mengerti. Ucap Lilis sambil menunduk. Ya sudah, aku pergi. Silahkan lanjutkan kegiatanmu. Iya Mbak, jawab gadis itu lugu. Aku segera pergi dengan hati yang berantakan. Berulang kali aku menghela nafas tapi tetap saja terasa berat. Terima kasih Amira, saya sangat menyukai desain yang kamu buat. Terus berkarya. Semakin banyak yang menyukai desainmu, maka namamu akan semakin terkenal. Suara tegas disertai jabatan tangan itu membuatku bahagia. Meskipun aku terlambat, Pak Andreas memakluminya. Sama-sama Pak Andreas, saya sangat senang bekerja sama dengan Bapak, ucapku dengan senyum sumringah. Setelah pertemuan itu,
Aku kembali ke butikku. Usaha yang sudah aku rintis sejak lulus kuliah ini mengalami jatuh bangun beberapa kali. Namun aku tidak menyerah. Aku tetap berjuang. Kalau tidak diriku sendiri, lalu siapa lagi? Kabar baiknya justru saat aku merasa dalam kondisi terlemahku. Bisnis ini menunjukkan cahayanya. Mungkin ini satu hal yang harus sangat-sangat aku syukuri. Aku akan terus bekerja melawan sombongnya dunia, juga para pecundang yang pernah aku pedulikan. Aku sudah sampai di butik, menjatuhkan bobot tubuhku di kursi yang mungkin sudah penat setiap hari aku tempati. Dan kursi ini saksi di mana aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya. Aku membuka laptopku. Saat jemariku menari di atas keyboard, lengkingan suara ponselku berbunyi. Ra, gimana kabarmu sayang? Kamu sehat kan? Suara dari sambungan telepon itu beneran ingin membuatku menangis. Satu-satunya orang yang aku jaga perasaannya seumur hidupku, menanyakan hal ini saat diriku tidak baik-baik saja. Rasanya aku mau jadi anak kecil lagi saja, mengadu kepada ibu kala anaknya ini dicurangi oleh orang yang paling disayanginya. Aku ingin sekali menangis meraung-raung, memeluk ibu dan mengatakan bahwa orang-orang di sekelilingku jahat. Namun itu tidak adil. Untuk umurku yang sudah cukup banyak, aku tidak ingin menambah beban hidupnya. Ibuku sudah tua, tubuhnya sudah ringkih. Sudah cukup banyak aku merepotkannya dan membuatnya kepikiran. Amira sehat, Bu, ucapku. Dewa gimana, Nak? Baik-baik saja kan? Tanya ibu. Air mataku kali ini beneran merembes. Aku tidak bisa menahannya. Seandainya ibu tahu apa yang telah terjadi pada putri kesayangannya, pasti beliau ikut hancur, dan aku tidak ingin itu terjadi. Ra, kok kamu diam saja? Kamu dengar kan apa yang ibu katakan? Aku tersentak dan gelagapan menjawabnya. Amira mendengarnya kok, Bu, ucapku. Suaramu kenapa? Kamu nangis ya? Tebakan ibu tidak pernah meleset, bahkan air mataku semakin deras. Aku mengusapnya, meskipun aku tahu ibu tidak melihat air mataku. Susah payah aku menghela nafas, mencoba melonggarkan dadaku agar bisa menjawab pertanyaan ibu dengan tidak menimbulkan kecurigaan. Tidak, Bu, aku sedikit pilek, ucapku. Tuh kan, ibu bilang apa? Masih sering ngemilin es batu juga. Pasti kamu begadang, tidak tidur. Astaga, Ra, kamu jaga kesehatan. Kamu kalau sakit ibu kepikiran. Omel ibu yang membuatku meringis. Maafkan aku, ibu, jika anakmu ini berbohong. Badanku tidak apa-apa, Bu, tapi ada yang lebih sakit. Entah itu bagian mana. Aku menyibukkan diri untuk mencari sembuh. Bukan sekedar menggadaikan waktu tidurku seperti yang ibu kira. Bukan sekedar membuang lelah tanpa maksud apa-apa. Ra, kok kamu diem lagi? Ada yang kamu sembunyikan dari ibu? Tanya ibuku, lagi-lagi benar sekali. Ada yang aku sembunyikan darinya, tapi aku enggan untuk membuka. Tidak kok, Bu. Cuma aku masuk angin saja, ucapku dengan suara yang sedikit bindeng, karena air mata yang tidak tahu diri menyerbuku hingga hidungku ikut tersumbat. Kamu di mana, Ra? Kamu lagi kerja ya? Kamu di kantor? Iya, Bu. Astaga, Ra. Kalau kamu sakit, kamu harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri begitu. Ibu tahu bebanmu banyak. Jangan sok kuat. Sekarang kamu pulang ya. Ibu mau jual hasil panen kali ini. Nanti uangnya ibu kirimkan untuk kamu. Biar kamu tidak terlalu ngoyo cari uang. Ucap ibu. Tidak usah, Bu. Aku tidak kekurangan uang. Bisnisku lancar. Tabunganku juga banyak. Mana ada tabungan banyak tapi udah tahu kondisinya sakit tapi tetap bekerja. Sudah, gak usah nolak. Sekarang pulang dan istirahat. Bagaimana aku mau pulang, Bu?
Jika rumah dari hasil kerja kerasku adalah sumber lukaku, bagaimana aku bisa beristirahat, Bu, jika kasur ternyamanku menjadi medan sebuah pengkhianatan? Iya, Bu. Amira akan pulang dan istirahat, tapi ibu tidak perlu kirimkan uang untuk Amira. Kamu itu anak ibu, dan selamanya akan menjadi anak ibu, anak kecil ibu yang cengeng dan sok kuat. Jadi apa salahnya jika ibu memberimu uang? Anggap saja untuk jajan kamu. Ibu di sini uangnya sudah banyak. Uang pensiunan bapakmu lebih dari cukup untuk menanggung hidup ibu yang hanya seorang diri. Sudah, kamu gak usah nolak. Ya sudah ya, ibu mau ke pasar dulu, sekalian nanti ke bank. Kamu jaga diri kamu baik-baik. Salam untuk Dewa dan Lilis. Iya, Bu, nanti aku sampaikan. Panggilan itu berhenti. Suara ibu sudah tidak terdengar lagi, namun tangisanku belum selesai. Jika ada orang yang mencintaiku sekaligus menancapkan luka yang begitu dalam, maka ibu adalah kekuatan dan penawar kesembuhan yang sangat mujarab. Suaranya mampu memberikanku kekuatan. Aku tidak akan mengecewakanmu, Bu. Aku akan balas satu persatu orang yang berani menyakiti anakmu ini dengan cara yang mungkin tidak pernah mereka kira. Teringat peristiwa 5 tahun yang lalu. Kamu pasti sembuh, Mas. Kamu pasti sembuh. Aku janji akan membawamu berobat kemanapun asalkan kamu sembuh. Air mataku luruh tidak dapat terhenti. Bibirku gemetar hebat. Dadaku terasa sangat sesak seolah tertimpa ribuan ton material yang membuatku susah untuk bernafas. Aku memeluk suamiku sambil menangis. Dia adalah laki-lakiku, satu-satunya orang yang membuatku jatuh cinta berkali-kali dengan segenap jiwa dan ragaku. Bahkan aku rela menukar kebahagiaanku sendiri demi kebahagiaannya. Arya Dewangga namanya, orang yang sudah mengikat janji suci denganku dan bersedia sehidup semati dalam ikatan pernikahan. Laki-laki itu menatapku sendu. Pancaran matanya yang selalu meyakinkanku tentang cinta itu kini telah kehilangan sinarnya sejak dokter memvonis bahwa dirinya lumpuh. Bukan hanya dia yang hancur, namun aku pun lebur dalam kepedihan. Duniaku terguncang hebat, dan aku hampir limbung terpental kenyataan. Aku pikir dunia sudah kiamat saat itu juga. Percuma, kamu obati aku kemanapun juga tidak akan sembuh. Ucapnya putus asa, membuat tangisanku menggila. Aku tidak kuat dengan kenyataan ini. Rasanya aku ingin protes pada semesta. Kenapa harus suamiku? Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku saja? Kita sama-sama di mobil yang sama dan sama-sama mengalami kecelakaan itu. Tapi kenapa harus Mas Dewa yang lumpuh? Jangan putus asa, Mas. Aku akan membawamu berobat. Pokoknya harus sembuh. Dan aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu meskipun kamu lumpuh, Mas. Ucapku sungguh-sungguh. Air mata saksinya dan kepedihanku sebagai buktinya. Aku berjanji akan melakukan apapun untuknya dan berjanji tidak akan pernah main-main. Aku sudah ikhlas, sayang. Mungkin takdirku memang seperti ini, ucap Mas Dewa, membuat semangatku menguap begitu saja. Aku yang paling keras kepala mengupayakan kesembuhan Mas Dewa. Aku bekerja keras, menggadaikan rasa lelah demi bisa menanggung semua pengobatan itu. Aku bekerja keras siang dan malam agar suamiku bisa jalan lagi. Sudahlah, Ra, jangan buang-buang energimu dan buang-buang duit lagi. Jika aku harus catat seumur hidupku, aku sudah rela. Hanya saja, ucapan suamiku menggantung. Tatapan matanya tidak tetap dan memandangku bimbang, seolah-olah dia takut. Aku menggenggam jemari suamiku dengan lembut. Mas, dengerin aku ya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika kamu lumpuh, kamu bisa menggunakan kakiku. Aku akan menemanimu, Mas. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu yakin, sayang?
Mas Dewa mengusap air mataku, dan aku pun mengangguk pasti. Kami berpelukan. Aku sangat yakin, Mas, ucapku. Terima kasih ya, kamu sudah selalu ada untukku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku sudah kehilangan segalanya, Amira. Tapi semua itu tidak ada artinya. Perjuanganku berujung pengkhianatan. Tring, ponselku berdering. Mas Dewa menelpon. Dering yang dulu selalu aku tunggu-tunggu, kini hanya seperti pemberitahuan datangnya luka. Halo Mas, kenapa? Jawabku harus terlihat baik-baik saja. Meetingnya sudah selesai, tanya Mas Dewa. Sudah, baru saja. Jawabku berusaha bicara senormal mungkin. Aku tidak mau meledak-ledak agar semua rencanaku berjalan lancar. Aku mau tetap tenang dan kekuatanku itu akan menyusun kekuatan yang menakutkan yang nantinya menghancurkannya. Tunggu saja kamu, Mas. Aku juga sudah selesai terapi. Alhamdulillah lega. Pikiranku jadi rileks dan enteng. Kata terapisnya, jika begini terus aku akan cepat sembuh dan bisa jalan lagi. Entah dapat berapa ronde mereka tadi. Iya, Mas. Semoga cepat sembuh ya. Ucapku datar. Oh iya, kata Lilis tadi berkasmu ketinggalan ya. Kamu itu apa aja yang dipikirkan sehingga bisa lupa kayak begitu? Aku juga nggak tahu, Mas. Kenapa aku tiba-tiba lupa? Mungkin Allah ingin aku pulang lagi, ucapku. Oh, iya ya. Lain kali jangan sampai lupa ya. Kasihan kamu kalau harus bolak-balik terus. Ya sudah, kamu semangat kerjanya. Aku mau tidur lagi. Mau istirahat. Iya, Mas. Selamat tidur ya. Enak sekali hidupmu, Mas. Aku dijadikan sapi perah olehnya. Dia malah enak-enakan tidur. Aku menghela nafas dalam sekali lagi. Kemudian lanjut bekerja, memberikan tugas pada Nisa untuk proyek selanjutnya. Hari ini aku terlalu semangat bekerja, bukan karena ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk pengobatan Mas Dewa, tetapi aku ingin segera membuat tujuan lain. Bu Amira hari ini lembur ya? Tanya Nisa. Tidak, Nis. Aku nggak lembur. Tumben, takut kebanyakan uang. Kekehku sambil berkemas. Justru aku malah senang kalau Bu Amira nggak lembur. Apalagi ini kan malam minggu. Waktunya me time sama Pak Dewa. Jangan ditinggal kerja terus, Bu. Kasihan Pak Dewanya. Seloroh Nisa. Ya sudah kalau begitu, aku pulang dulu ya. Pamitku. Jika biasanya aku semangat sekali untuk pulang, tapi tidak untuk hari ini. Mobilku berhenti di sebuah tempat. Aku melihat ke bawah. Aliran sungai terlihat tenang, tapi aku yakin itu dalam. Jika air tenang itu bisa menghanyutkan, aku mau menjadi setenang itu. Jika air tenang itu bisa menenggelamkan, aku ingin belajar darinya cara menyikapi keadaan. Mereka bersenang-senang di atas istana yang tidak pernah mereka bangun, mengejek dan menertawakanku sesuka kelakuannya di tempat tinggi, dan memandang remeh ke arahku seolah mampu mengalahkan aku. Kesenangan mereka tidak akan didapat cuma-cuma, melainkan sumber dari penat yang aku gadaikan, dari lelahnya tubuh ringkih yang harus aku tebus sendirian. Mereka tidak akan pernah memahami sebanyak apa perih dan pedih yang telah aku upayakan. Aku bekerja bagi kuda, dan mereka asik menunggangi dan berpacu liar di atas luka yang tidak pernah mereka jahitkan. Mungkin tujuan mereka adalah menghancurkan aku, tapi percayalah, mereka sedang membuat kubangannya sendiri. Mereka menggali kuburannya sendiri, dan pada akhirnya kita lihat siapa yang akan terjerembab dalam lubang yang sangat dalam tanpa dapat pertolongan. Woi, lompat! Lompat saja! Tunggu apa lagi? Air itu pasti dalam dan pasti membuatmu mati. Buruan, tidak usah banyak mikir. Hidup itu sulit. Ngapain kamu hidup? Hidup itu menyakitkan. Hidup itu tidak ada gunanya. Teriakan suara asing itu membuatku menoleh.
Dia tertawa menggelegar, seolah tahu jalan pikiranku yang sedang memandangi air tenang di bawah sana. Jembatan ini sudah sering digunakan untuk bunuh diri. Ngapain bengong? Kamu ragu mau bunuh diri? Kamu takut mati? Gak usah takut. Siapa tahu setelah kamu mati, kamu bakal menjadi penunggu jembatan ini. Mungkin nyaingin si manis jembatan Ancol. Ledeknya. Astagfirullah, siapa juga yang mau bunuh diri? Aku menurunkan kacamata hitamku, yang semula bertengger di kepalaku, lalu melenggang pergi menjauhi orang yang tidak jelas itu. Aku harus pulang dan menghadapi kenyataan dengan keberanian. Dua fakta yang aku genggam hari ini. Suamiku tidak lumpuh, dan Lilis bukan gadis sepolos yang aku kira. Aku benar-benar bodoh. Aku sudah dibohongi, aku ditipu, aku dihianati. Rasanya campur aduk jadi satu ramuan mematikan jika aku teguk. Celakanya aku sudah meneguknya hampir separuh lebih. Aku sudah terkapar keracunan kenyataan, tapi aku belum mati. Tubuhku mungkin menggelepar, tapi aku masih percaya kalau aku kuat. Seharusnya aku marah, seharusnya aku ngamuk, seharusnya aku caci maki dan aku labrak mereka berdua. Lalu aku usir mereka dari rumahku. Darah dalam tubuhku ini sudah mendidih. Dadaku bergemuruh siap menyembur lahar kemarahan. Emosi sudah meresak meronta-ronta tidak bisa menerima kenyataan. Namun aku memilih untuk meredam gejolak dalam jiwaku. Dulu aku merasa menjadi orang yang paling bersyukur dan bahagia. Karena memiliki ibu mertua yang baik. Dan Lilis yang tidak pernah mengeluh ketika mengurus Mas Dewa. Gadis itu cantik, lincah, ceria, terlihat polos dan lugu, tidak pernah membantah apapun di depanku, dan selalu berkata iya, dan sekalipun belum pernah berucap tidak jika aku suruh. Mas Dewa juga paham jika aku capek bekerja, dan selalu meminta tolong kepada Lilis. Kamu istirahat saja, aku mau di halaman, biar Lilis yang temani aku. Selalu itu yang diucapkan oleh Mas Dewa. Kamu istirahat saja, kamu pasti capek. Biar Lilis yang buatin kopi untukku. Dia selalu menyuruh dan memanggil Lilis, meskipun aku di sampingnya. Aku tahu kamu sibuk sayang, biar Lilis saja yang buatin aku mie rebus. Dan banyak lagi ucapan Mas Dewa yang aku pikir bentuk perhatiannya kepadaku. Aku bahagia saat itu. Semua bentuk perhatiannya seakan-akan mengembalikan energiku, mengembalikan semangatku untuk terus berjuang, hingga kita sampai pada titik di mana Mas Dewa sembuh, bisa bergerak bebas dan melakukan apapun. Namun pada hari ini, aku merasa menjadi orang yang paling bodoh. Aku dibohongi habis-habisan. Bahkan aku melihat sendiri, Mas Dewa sedang mencumbu Lilis dengan mesranya. Mas Dewa sudah sembuh, dan mereka merahasiakan dariku. Entah sejak kapan mereka main belakang. Ra, kok saldo rekeningmu kosong? Tanya Mas Dewa. Aku belum menjawab. Pikiranku berusaha memahami maunya suamiku ini bagaimana. Aku tadi nyuruh Lilis ambil uang di ATM untuk membayar terapi, tapi kata Lilis saldonya kosong. Ucapnya lagi. Aku pura-pura sibuk dengan layar laptopku, daripada repot mengurusi sampah tidak berguna. Sudah tahu disayang, tapi malah besar kepala. Beraninya memanfaatkan dan mengkhianati dengan tidak tahu diri. Ibarat kata, air susu dibalas dengan air tuba. Biar sekarang dia rasakan sendiri. Sudah siap menyakitiku, berarti siap pula mendapatkan balasannya. Dalam hati aku tersenyum. Mereka mengajakku bermain-main. Okelah, aku ladeni. Ingin tahu saja sejauh apa permainan mereka. Dipikirnya hanya mereka saja yang bisa licik. Kalau dulu ada istilah uangku adalah uangmu, maaf ya, sekarang tidak. Uangku ya uangku, enak saja. Rasanya aku ingin memeluk diriku sendiri dan meminta maaf. Begitu polosnya diriku, sehingga mencintai sampah dan pengorbananku selama ini hanya dijadikan permainan. Setiap bulan aku selalu mentransfer sejumlah uang di rekening Mas Dewa. Aku pikir agar Mas Dewa punya semangat hidup
dengan keluntingan yang setiap bulan aku transfer. Aku percayakan pada Mas Dewa untuk mengelola uang belanja bulanan, juga untuk terapi. Pikiranku biar bebanku berkurang, dan tinggal fokus bekerja saja. Masalah rumah dan pengobatan, biar Mas Dewa dan Lilis yang urus. Tapi kenyataannya, aku malah dicurangi. Ya sudah, uang dalam rekening Mas Dewa aku transfer balik ke rekeningku. Setelah itu aku ganti semua sandi dan PIN-nya. Baik sandi untuk semua urusan perbankan, juga email dan sandi medsosku. Aku pastikan Mas Dewa tidak punya akses lagi untuk masuk ke wilayah privasiku. Kok bisa kosong sih, Mas? Jangan-jangan uangnya diambil sama Lilis. Ucapku santai, sembari ngemil coklat yang tadi aku beli. Sudah lama aku tidak memanjakan diriku. Sudah lama aku tidak membeli makanan kesukaanku. Aku mengerem tidak membeli barang-barang yang aku inginkan. Juga sudah lama aku tidak ke salon untuk melakukan perawatan. Itu semua karena seonggok sampah yang aku pelihara. Astagfirullahaladzim, Ra. Istighfar. Kamu kok malah jadi nuduh yang tidak-tidak pada Lilis? Dia itu polos dan lugu orangnya. Tidak mungkinlah punya pikiran ngambil uang kita. Ucap Mas Dewa, tetap saja membela gundiknya yang menggatal itu. Ya siapa tahu karena keadaan, Mas. Orang bisa menghalalkan segala cara. Gak mungkin, Ra. Coba kamu tanya baik-baik sama Lilis. Untuk apa dia ngambilin uang kita? Oh iya, kemarin kalau gak salah, dia juga habis beli gelang dan kalung emas kan? Kalau misalnya semua barang yang dibelinya itu hasil nyolong uang kita, suruh jual saja. Kan lumayan uangnya. Bisa untuk terapi kamu, Mas. Cari uang sekarang itu nggak mudah. Kamu tahu sendiri kan, aku selalu lembur. Itu semua demi apa, Mas? Kalau bukan demi mencari uang untuk pengobatanmu, dan juga untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sementara orang lain hanya tinggal menikmati dan meraup untungnya. Ucapku. Aku meneguk kopiku. Bahkan aku tidak menawari Mas Dewa. Aku makan dan minum sendiri sesukaku. Seperti Mas Dewa yang bisa berbuat sesuka hatinya di belakangku. Aku melirik laki-laki tampan yang selama bertahun-tahun mempunyai izin untuk memiliki hati ini. Wajah tampan itu nampak gusar. Dan sempurnanya suamiku, dia masih duduk di kursi rodanya. Jangan keterlaluan pada Lilis dengan menuduhnya yang tidak-tidak. Lilis tidak mungkin melakukan semua itu. Dia adalah orang yang jujur yang pernah aku kenal. Bela suamiku. Kalau Lilis tidak jujur, tidak mungkin ibu mengirimnya ke sini. Lagi pula kamu kok jadi perhitungan sih? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kamu mau bekerja demi aku? Tapi kok sekarang kamu kesannya tidak ikhlas? Tanya Mas Dewa. Mimik mukanya kelihatan bersedih. Tapi aku sudah tidak bisa tertipu lagi. Rasa sakit hatiku yang tidak main-main pelan-pelan menyusun kekuatanku untuk bisa menghadapi semua ini. Geram sekali aku mendengarnya. Selalu dan selalu yang dibela Lilis. Tapi sekali lagi aku tidak boleh terlihat emosi. Sayang sekali energiku terbuang sia-sia untuk mengurusi sampah itu. Atau jangan-jangan kamu ambil uangku ya? Tanya Mas Dewa. Pandangannya menyelidik. Aku kaget. Hah? Ngambil uang kamu? Tanyaku dengan suara yang intonasinya lebih tinggi. Hal yang paling aku hindari selama ini. Seperti yang selalu ibu bilang, kalau kita tidak boleh berantem. Tapi jika ibu tahu apa yang terjadi pada anaknya, aku yakin beliau pun tidak akan marah dengan apa yang aku lakukan. Bisa-bisanya Mas Dewa mengeklaim isi rekeningnya sebagai uangnya. Aku yang kerja, yang isi rekening itu juga aku. Seenaknya saja dia mengakui itu uangnya. Aku pikir dia beneran mengalami gejala pikun muda. Akibat sering berbohong. Maksudnya uang yang ada di rekeningku. Apa kamu ambil? Kamu satu-satunya orang yang bisa memindahkan isi saldo itu. Mengingat kamu yang tahu user ID dan password m-bankingku.
Ucap Mas Dewa meralat ucapannya. Baguslah, setidaknya dia menyadari kalau uang itu dari aku. Enak saja uangnya dikejar, orangnya dicampakkan. Benar-benar suami ini kelainan. Kamu kok malah jadi bilang seperti itu sih, Mas? Kenapa kamu jadi mojokin aku? Seolah-olah aku yang salah dan seakan-akan membela Lilis. Sebenarnya yang istrimu itu aku atau Lilis? Tanyaku tetap berdrama. Aku hanya berkaca sikapnya saja. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Katanya suami itu imam. Ya sudah, aku tiru saja dia. Dia berbohong, aku juga ikut berbohong. Dia tipu aku juga ikut menipu dia. Dia berdrama, aku ladeni dramanya. Dia selingkuh, aku nangis. Tapi itu kan kemarin. Sekarang sudah tidak. Buat apa menangisi sampah? Bukan begitu, Ra. Aku nggak menuduh kamu. Aku cuma bertanya. Sebaiknya kamu jujur saja. Apa kamu sengaja mengosongkan rekeningku? Gini saja ya, Mas, biar adil. Tanya juga pada Lilis. Untuk apa saja dia mengambil uang itu? Benar-benar untuk membayar terapi atau belanja bulanan, atau untuk kepentingan pribadinya sendiri? Mana mungkin dia mengambil untuk kepentingan lain? Dia itu hanya ambil buat bayar terapi saja. Kamu tahu sendiri kan, kalau terapi itu sangat penting. Kalau aku sampai malas terapi, terus tidak sembuh-sembuh gimana? Kasihan kamu dong berjuang sendirian. Aku itu nggak tega sama kamu. Aku ingin bantu kamu biar kamu nggak pontang-panting sendirian. Kamu pikir aku nggak menderita? Aku hanya duduk di kursi roda, tanpa bisa berbuat apa-apa. Iya, aku tahu kok, Mas. Kamu pasti tersiksa banget kan? 24 jam terkurung di rumah. Mau apapun tidak bisa sendiri. Aku tahu kamu ingin sembuh, Mas. Tapi masalah aku bekerja, kamu tidak usah pikirin. Itu tidak masalah, Mas. Cara mensyukuri kesehatanku adalah bekerja. Karena nikmat sehat itu luar biasa. Jangan pernah mendustakan nikmat sehat. Iya, aku tahu. Seandainya saja aku bisa sembuh, aku pasti nikah lagi. Tebakku. Astagfirullahalazim. Sejak dulu pikiranmu begitu terus kepadaku. Padahal aku tidak ada niatan seujung kuku pun untuk meninggalkan kamu. Dalam keadaan sehat pun, mana ada riwayatku untuk selingkuh. Apalagi dalam keadaan sakit. Iya, Mas. Aku juga percaya kalau kamu itu laki-laki yang paling setia di dunia ini. Dan selain kamu, tidak ada lagi yang setia. Aku beruntung memiliki kamu. Makanya itu, dukung aku biar aku cepat sembuh. Misalnya uang itu kamu yang ambil, ya sudah nggak apa-apa. Aku sudah memaafkan. Mungkin kamu gunakan untuk hal yang lain yang lebih penting. Aku tahu otakmu itu otak bisnis. Apapun dapat kamu jadikan peluang usaha. Dan dalam bisnis tentu saja butuh modal. Hanya saja, aku minta tolong. Jangan hentikan pengorbananku. Ini demi kebaikan kita. Aku mau tertawa dengan pernyataan suamiku yang tidak konsisten. Kemarin sok perhatian melarangku untuk meneruskan pengobatan karena kasihan kepadaku. Sekarang malah ngemis agar aku tetap menyuplai rekeningnya dengan kedok terapi. Aku capek, Mas. Aku mau tidur dulu. Mungkin kita bahas besok saja. Ucapku lalu bangkit. Tumben? Ya sudah, aku tidur di ruang kerja saja. Loh, kok kamu gitu, Ra? Entahlah, mendadak aku jadi alergi dengan ranjang kita. Tadi aku coba rebahan malah gatal-gatal. Bilang sama Lilis, suruh cuci spray dan sarung bantalnya. Takutnya ada noda yang menjijikan yang membuatku gatal-gatal. Spraynya habis diganti sama Lilis. Masa iya gatal? Entahlah,
Mungkin habis ketempelan ular. Kamu kalau butuh apa-apa, panggil saja Lilis. Biasanya juga begitu kan? Aku mau tidur dulu. Ucapku lalu melenggang pergi meninggalkan Mas Dewa. Tidak berapa lama kemudian, setelah aku masuk ke ruang kerja, Jalang berwajah polos itu masuk ke kamarku. Dan seperti aku duga, dia menutup pintu kamar dengan rapat seolah sudah aman. Aku ikuti aturan main yang mereka buat. Diam-diam mereka main di belakangku, dan aku diam-diam juga meskipun sudah tahu semuanya. Kenapa, Mas? Sudah tanya sama Mbak Amira, kenapa rekening itu mendadak kosong? Seperti itulah pertanyaan Lilis yang aku dengar. Aku benar-benar geram. Si polos yang lugu itu ternyata memiliki muka dua. Di depan menarik simpati dengan lugunya, dan di belakang menikam dengan kejamnya. Entah karma apa yang bakal diterimanya kelak. Hidup tidak ada takutnya. Amira bilang dia tidak tahu. Dia malah mencurigai kamu yang mengambil uang itu. Sayup aku mendengar jawaban suamiku. Dari nada suara Mas Dewa, sepertinya dia juga bingung. Aku menempelkan kupingku di pintu yang tertutup itu. Benar-benar aku sudah seperti maling di rumahku sendiri. Kenapa kamu tidak cek mutasinya, Mas? Bukannya seharusnya kamu itu tahu nominal dari notifikasi M-Banking yang sudah kamu miliki? Pertanyaan Lilis kembali terdengar. Nampaknya dia sangat terpukul dengan raibnya saldo di rekening Mas Dewa. Tidak usah kamu suruh juga sudah aku cek, Lilis. Tapi aku malah dibuat heran karena tidak bisa masuk ke aplikasi M-Bankingku sendiri. Sandi selalu salah. Padahal seumur hidupku, sandi itu yang aku gunakan. Aku klik lupa sandi dan minta verifikasi lewat email. Bahkan aku sendiri tidak bisa masuk ke emailku sendiri. Ada yang aneh? Sepertinya ada yang membajak akunku, ucap Mas Dewa. Terus tidak ada notif apapun, Mas? Misalnya penarikan tunai atau pemindahan saldo? Tanya Lilis. Tidak ada, Lilis. Semua notif M-Banking ada di HP-nya Amira. Aku yakin ini pasti perbuatan Mbak Amira, Mas. Aku tidak menyangka dia kok jahat banget ya. Masa iya dia tega menguras saldo rekening suaminya sendiri? Dia itu serakah banget, Mas. Ucap Lilis seperti tidak terima. Kamu jangan berpikiran buruk. Aku kenal Amira lebih lama dari kamu. Dia itu baik hatinya. Tidak mungkin dia tega sama aku, karena aku itu cinta matinya. Kalaupun Amira ambil saldo rekeningku, pasti ada alasan yang masuk akal. Mungkin dia tidak mau berbagi tentang alasan itu, karena tidak mau membuatku banyak pikiran. Mungkin uangnya untuk modal, atau pekerjaannya sedang ada masalah. Aku tahu sifat Amira. Jika punya masalah, dia pasti selesaikan sendiri, tanpa melibatkan siapapun. Dia tidak suka berbagi penderitaan dan kesedihan pada orang yang disayanginya. Baru kalau masalah itu sudah selesai dan dia mampu melewatinya, Amira mau cerita. Jadi gimana dong, Mas? Tahu gitu kan, uangnya aku kuras saja duluan. Aku sudah berhemat loh, Mas. Aku pikir saldo rekening itu akan menjadi milikku. Makanya aku cuma ambil buat belanja bulanan dan sesekali beli kalung, gelang, cincin, dan juga untuk mengirim ibumu dan ibuku, Mas. Ucap Lilis membuatku terhenyak. Jadi sekeji itu memanfaatkanku. Sakit sih, tapi aku harus bersabar. Tidak bakal aku labrak sekarang, karena aku tahu semua kebusukan yang mereka lakukan di belakangku. Ya sudah, kamu jual dulu saja kalungnya untuk belanja bulan ini, karena bulan ini kita tidak ada pemasukan. Aku menggelengkan kepalaku. Ternyata dua orang terdekat yang ada di rumahku ini adalah musuhku. Mereka bersekongkol untuk memanfaatkan dan membodohiku. Aduh, kok jadi aku yang jual kalung sih, Mas? Rugi di aku dong, dan enak di kamu. Kenapa kamu gak minta duit lagi sama Mbak Amira?
Dia kan banyak duitnya. Iya, kamu jual dulu sementara. Nanti aku coba bicara baik-baik sama Amira. Kamu yang sabar ya. Nanti aku pasti ganti kalungmu itu. Sampai kapan aku harus bersabar, Mas? Perasaan aku terus yang harus bersabar. Kapan sih kamu mengakui aku sebagai kekasihmu di depan umum? Terus kita bisa menikah resmi. Setidaknya biar aku juga punya hak tinggal di rumah ini. Capek tahu Mas jadi pembantu terus. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu dan harus patuh sama majikan. Harus nurut. Padahal aku ingin sekali menginjak muka Mbak Amira yang berlagak kayak bos itu. Kamu harus sabar dulu. Semua akan indah pada waktunya. Ya sudah, kamu balik lagi ke kamarmu. Takut Amira kesini. Ya nggak mungkin lah Mbak Amira kesini, Mas. Hidup Mbak Amira itu cuma dua. Pertama, untuk pekerjaannya. Dan yang kedua, tidur jika tubuhnya merasa lelah. Selain itu dia tidak ada pekerjaan lain. Dia itu pintar mencari duit, tapi juga bodoh. Tetap saja, kita harus main cantik. Kalau ketahuan, bagaimana kita? Ya biarin aja, biar Mbak Amira tidak sok kecakepan. Dan biar dia sadar kalau suami kesayangannya itu lebih sayang sama aku daripada sama dia. Secara aku ini kan lebih muda, lebih cantik, lebih segar. Bukan kayak Mbak Amira yang sudah mulai banyak kerutan. Hidupnya sepaneng, mikirnya serius terus. Dan aku yakin sebentar lagi stroke dia. Dan aku yakin sebentar lagi dia akan stroke, Mas. Kekeh Lilis. Benar-benar seperti setan baik ucapannya juga kelakuannya. Ya Allah, ambil saja hatiku, agar aku tidak perlu merasakan sakit hati. Hidupku kosong ya Allah. Meskipun pikiranku penuh, aku capek, tapi aku tidak mau istirahat, karena jika aku menyerah, aku akan bertambah capek. Di sepertiga malam, aku panjangkan sujudku. Aku bukan manusia baik, aku sama saja dengan mereka. Manusia yang berlumur dosa. Aku tidak mampu menjadi ikhlas saat ada yang menyakitiku. Aku tidak mempunyai rela yang luas saat ada yang berbuat curang kepadaku. Ya Allah, salahkah jika aku membalas mereka? Atau aku akan menjadi sosok yang sama jahatnya dengan mereka? Lalu dengan cara apa luka ini aku tebus? Atau aku harus menggadaikan kebahagiaanku demi mereka? Mbak, kamu nggak kerja? Lilis kaget saat aku berada di dapur. Aku menyeduh teh panas yang wangi melati. Hal yang sangat langka aku lakukan di rumah ini. Ternyata hal sederhana yang begitu nikmat itu sudah jarang aku lakukan. Enggak, aku lagi nggak enak badan, Lis. Ucapku sambil tersenyum. Kenapa kamu kaget gitu, Lis? Tanyaku. Enggak kok, Mbak. Cuma heran saja. Biasanya kan Mbak Amira ini paling semangat kerja. Bahkan ketika sakit pun masih ngeyel mau kerja. Sampai pernah juga pingsan di kantor. Tanya Lilis, membuatku prihatin. Dia sadar sekeras kepala itu aku bekerja. Tapi dia juga sadar memanfaatkan keringat yang aku peras. Letih yang tidak pernah aku rasakan. Itu semua demi apa coba? Dan lucunya, sekarang dia bertanya, kenapa aku tidak berangkat kerja? Iya, makanya aku sekarang gak mau ngoyo. Aku mengerti kapasitas tubuhku. Kalau sampai aku pingsan, nanti yang repot aku sendiri. Oh iya Mbak, kalau begitu Mbak Amira libur dulu saja. Ucapnya, seperti ada rasa kecewa di balik kalimat itu. Tentu saja keberadaanku di rumah ini membuat penjara baginya. Dia tidak bebas bersenang-senang dengan suamiku. Iya, terima kasih ya perhatiannya. Hari ini tolong kamu buatkan aku sup buntut ya. Aku pengen banget yang seger-seger. Pintaku sembari mengeluarkan uang berwarna biru. Lilis mengerit. Uang segini nggak cukup untuk belanja, Mbak.
Apalagi maunya sup buntut, keluhnya. Ya sudah kalau begitu, bikin sup buntutnya sedikit saja, khusus untuk aku, untuk kamu dan Mas Dewa, terserah mau lauk apa. Tanya aku sambil menaikkan kedua alisku. Saat Lilis ke pasar, aku tidak mau membuang waktu. Aku segera masuk ke kamar dan mencari sesuatu. Aku buka lemari pakaian Lilis dan menemukan perhiasan lengkap dengan suratnya. Dadaku terasa nyeri. Rupanya setiap bulan dia membeli perhiasan. Selain itu, aku juga menemukan buku rekeningnya. Berdasarkan buku itu, saldo terbaru Lilis menunjukkan nilai fantastis. Lilis rajin mengecek buku rekeningnya setiap bulan. Mungkin karena dia tidak punya ATM dan memastikan gajinya sudah masuk. Herannya tidak ada riwayat transaksi penarikan sama sekali. Lilis hebat. Selama bekerja gajinya utuh, tapi semua kebutuhan tercukupi, baik dari lahir maupun dari batin. Itu artinya Lilis membeli semua perhiasan ini dengan uangku. Rasa sakit hatiku kini bertambah lagi. Bagaikan tersiram air garam perihnya bukan main. Tanganku gemetar ketika mengambil semua perhiasan itu dari kotaknya. Dosakah jika aku mencurinya? Rasanya sia-sia aku bekerja hanya untuk berjuang demi sampah. Aku rapikan lagi tatanan baju di lemari Lilis yang sempat terusik karena ulahku, memposisikan seperti sedia kala agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku kembali ke ruang kerjaku dan menyimpan semua itu dalam berangkas. Jantungku berpacu tidak teratur. Mungkin seperti ini rasanya menjadi pencuri. Meskipun di rumah sendiri, tapi aku benar-benar seperti seorang maling. Aku menghela nafas dan menenangkan diriku, membuat teh sebentar. Dengan rasa enggan, aku menemui suamiku, agar pria itu tidak curiga. Saat pintu aku buka, seperti biasa, dia sedang akting duduk di kursi roda, sementara pandangannya lepas keluar. Bahkan dia bergeming saat aku masuk ke dalam kamar. Sepertinya kehadiranku tidak perlu disambut. Berbeda dengan jika Lilis yang datang. "Mas, sampai kapan kamu melamun seperti itu?" Tanyaku sembari meletakkan cangkir teh di depannya. "Aku tidak tahu, Ra. Aku ini hidup buat apa?" Tanyanya terdengar menyentuh dan menyayat hati. Haruskah aku bersedih? Haruskah aku peluk dia dan menenangkannya? Tapi setelah tahu apa yang terjadi, rasanya aku ingin cakar mukanya itu. Dia begitu piawai dan pintar menjual kesedihan. Apalagi untukku, yang mudah sekali kasihan pada orang. "Diminum dulu, Mas, tehnya," ucapku mengalihkan perhatian. "Aku sudah lelah, Ra," lirihnya. Tatapannya tetap menerawang keluar, mengawasi tetes demi tetes air yang jatuh dari langit. Di luar hujan lumayan deras. "Sama, Mas. Aku juga sudah lelah," ucapku yang seketika membuat laki-laki itu menoleh. Dahi itu mengerit. Tatapan matanya merenungi wajahku seolah mencari hal ganjil dari diriku. Mungkin aku terlihat berbeda atau kurang pandai bersandiwara seperti dirinya. "Kamu lelah kenapa, Ra? Kamu bisa berjalan. Kamu sehat walafiat," ucapnya heran dan malah membuatku ternganga. Jadi menurutnya orang sehat itu tidak boleh lelah. Orang sehat itu tidak butuh perhatian. Orang yang bekerja banting tulang siang dan malam tidak patut mendapatkan empati. Lalu yang patut dikasihani orang yang bagaimana? Orang yang pura-pura sakit? Atau orang yang pura-pura sehat, padahal dalam jiwanya sakitnya begitu dalam, mempunyai luka batin yang begitu hebat. Aku ini juga manusia, Mas. Aku punya batas lelah. Jika semua sudah melebihi kapasitasku, ucapku. Percayalah, berpura-pura sabar itu melelahkan. Rasanya aku ingin cekek dia dan gantung tubuhnya di bawah pohon mangga. "Kamu sedang menyindirku. Kamu gak ikhlas merawatku?" tanyanya lagi. "Aku tidak mengatakan hal itu, Mas. Kenapa kamu malah tersindir?"
Astagfirullah, Ra. Begini saja kamu bilang lelah. Lalu di mana Amiraku yang dulu, yang lantang bilang kalau mau mencintaiku seumur hidupku, yang tidak akan pernah menyerah meskipun aku lumpuh? Mana Amira yang dulu? Tanya Mas Dewa sembari menatapku tajam. Aku melengos, mulutku terkunci. Pandanganku beralih menerobos jendela kaca di luar kami. Hujan bertambah lebat, sepertinya alam pun ikut bersedih memahami kisahku. Amira, panggilnya. Di mana kamu yang dulu, Ra? Dia ada di depanmu, Mas. Kenapa kamu masih cari? Aku masih tetap menjadi Amira yang dulu. Aku tidak akan berubah kecuali sikapmu yang mengubahku. Lirihku tanpa melihat wajah Mas Dewa. Maksud kamu apa, Ra? Jangan membuat aku bingung. Jangan menciptakan teka-teki yang sulit aku mengerti. Sikapku yang mana yang berhasil merubahmu? Aku masih tetap Dewa yang dulu. Dewa yang mencintaimu. Dewa yang menghabiskan seumur hidupnya di kursi roda. Dan itu akan terjadi karena kamu sudah tidak mau membiayai pengobatan dan terapiku. Ucap Mas Dewa. Aku mau tertawa sih, tapi aku takut dapat dosa. Jika ada orang yang tidak sadar saat dia melakukan kesalahan yang besar, dia adalah suamiku. Jika ada pembohong besar yang masih saja omong kosong, maka pembohong itu bernama Mas Arya Dewangga. Aku membiarkan hening menyelimuti kami. Tidak membuang banyak kata untuk menghadapi orang seperti Mas Dewa. Justru yang berubah itu kamu, Ra. Kamu yang mengganti semua PIN dan sandi email dan m-banking kita. Aku tahu kamu berkuasa, tapi jangan kayak gini juga caranya. Kamu memindahkan isi rekeningku. Entah untuk apa, aku tidak tahu. Tapi kamu tahu kan, Ra? Aku masih bersabar menghadapi kamu. Karena aku ini lemah. Aku ini lumpuh. Kamu bisa memperlakukan aku seenaknya saja. Karena kamu yang pegang kendali. Ucapnya, dan aku lihat air mata itu turun dari pipinya. Please, Ra, sekali-kali bayangkan bagaimana rasanya menjadi aku. Tanyanya lagi. Entah air mata itu artinya apa. Kalau dia sedih beneran, itu bagus. Dan aku janji akan membuatnya jauh lebih sedih lagi. Katakan kepadaku, uang itu untuk apa? Desak Mas Dewa. Kayaknya aku mau beli perhiasan, Mas. Udah lama aku gak beli perhiasan. Aku juga butuh bahagia kan, Mas? Astagfirullah, Ra. Kalau cuma pengen perhiasan, kamu bilang dong. Kamu bisa ambil uang secukupnya. Dan sisanya biar untuk pengobatanku. Semua hal bisa dibicarakan, Ra. Kamu bisa senang-senang. Dan aku pun butuh uang itu untuk terapi. Aku menghela nafas sebentar. Aku kemarin ke dokter yang menangani kamu, Mas. Ucapku ngarang. Tiba-tiba wajah Mas Dewa menjadi pucat. Mungkin dia kaget dan takut kedoknya terbongkar. Biarin, sekali-kali aku beri dia terapi jantung. Hah? Terus? Dokternya bilang apa? Tanyanya gugup. Gak bilang apa-apa, Mas. Soalnya aku datang dokternya sudah pulang. Aku terlambat datangnya dan tidak membuat janji sebelumnya. Mas Dewa menghela nafas lega. Mata itu terpejam sesaat. Baru kemudian mulutnya berucap. Lain kali kamu tidak usah repot-repot menemui dokter. Semua kan sudah dilakukan sama Lilis. Lilis semangat kok kalau nemenin aku terapi. Hanya saja kemarin kecewa karena duitnya tidak ada. Jadi please, Ra, kembalikan isi rekeningku, biar aku cepat sembuh. Semua ini kan juga demi kamu. Kamu senang kan kalau aku cepat sembuh? Tanya Mas Dewa. Tidak, ucapku keceplosan. Aku hampir mau mukul kepalaku sendiri. Kenapa malah jawab seperti itu? Hah? Kamu gak senang kalau aku sembuh? Kamu itu kenapa sih, Ra? Tanyanya kebingungan. Karena kalau kamu sembuh, aku yakin kamu bakal ninggalin aku, Mas.
Jadi aku putuskan untuk menghentikan terapi dan biar kamu lumpuh saja seumur hidupmu. Ucapku melanjutkan drama ini. Mata Mas Dewa membulat. Kenapa kamu jadi jahat seperti ini, Ra? Kamu tega sama aku. Tanyanya ngegas. Bahkan aku kaget. Mas Dewa yang selalu lembut bisa juga galak. Entahlah, aku juga pusing, Mas. Aku mau ke ruang kerjaku dulu. Nanti bilang ya sama Lilis, kalau sup buntutnya sudah jadi, suruh anterin ke ruang kerjaku. Ucapku. Lah emangnya Lilis kemana sekarang? Tanya Mas Dewa. Ke pasar. Jawabku apa adanya. Ya Allah, Ra. Kamu kok tega sih hujan-hujan begini nyuruh Lilis ke pasar? Ucapnya gak terima kalau gundiknya itu aku kerjain. Aku lagi gak enak badan, Mas. Lagi pengen banget makan sup buntut. Lagian apa salahnya sih aku nyuruh Lilis? Dia kan pembantuku. Masalah hujan kan bisa pakai jas hujan. Jangan terlalu manjain pembantu, Mas. Nanti dia jadi gak tahu diri. Ketusku lalu pergi. Setelah berhari-hari mengumpulkan bukti dengan hati yang remuk redam, akhirnya tekadku mengeras. Air mataku sudah kering, digantikan oleh amarah membara yang membentuk tekad baja. Aku tidak akan lagi jadi korban yang tertipu. Aku akan menulis akhir cerita ini. Puncaknya kurencanakan di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Ku buat alasan akan lembur sampai larut, seperti yang sudah aku duga. Begitu mobilku meluncur keluar pagar, Mas Dewa dan Lilis langsung menyangka panggung sudah bebas untuk mereka. Dengan kunci cadangan, aku masuk diam-diam ke rumahku sendiri. Kali ini aku bukan mengintip, aku algojo yang akan menjatuhkan hukuman untuk mereka. Aku mengaktifkan live recording dari ponselku yang sudah aku siapkan. Dengan nafas dalam dan langkah terberat dalam hidupku, ku dorong paksa pintu kamar tidurku. Selamat ulang tahun pernikahan kita, Mas. Kataku dengan suara datar, lebih dingin dari es. Dua tubuh yang terlena itu membeku bagaikan patung. Mata mereka melotot ketakutan. Mas Dewa yang sedang berada di atas Lilis, terjatuh dan secara naluriah berlari mencari kursi rodanya, sebelum tersadar bahwa tubuhnya bergerak dengan lincah. Amira, tunggu, ini bisa aku jelaskan. Apa yang mau dijelaskan, Mas? Bukankah kamu itu lumpuh, Mas Dewa? Desaku, tatapanku nyalang. Tapi kenapa kakimu bisa berlari mencari kursi roda dengan sangat gesit? Atau mungkin terapi yang selama ini kuabaikan adalah terapi bangsa dengan pelacur itu? Dengar dulu, Amira. Diam! Hardiku. Suaraku menggema di seluruh ruangan, memenuhi setiap sudut yang mereka kotori. 5 tahun, Mas. 5 tahun aku menjadi tulang punggung, mengorbankan jiwa dan ragaku untuk seorang penipu dan seorang pengkhianat yang menggerogoti hidupku dari dalam. Kuangkat ponselku, dan semua pengakuan kalian, semua rencana busuk untuk menguras hartaku sampai aku miskin, sudah ada di sini. Setiap kata, setiap kebohongan. Mereka terdiam. Wajah mereka mencerminkan kekalahan yang mutlak. Keesokan harinya, dengan didampingi Pak Hanan, seorang pengacara terbaik yang bisa kubeli dengan uangku sendiri, kusodorkan semua bukti itu di hadapan Mas Dewa. Tandai baik-baik, Mas Dewa, kataku. Suaraku tidak lagi bergetar. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dariku. Tidak 1 rupiah pun. Rumah ini atas namaku. Mobil atas namaku. Semua tabungan dan bisnis adalah jerih payahku. Kamu akan keluar dari sini hanya dengan baju yang melekat di tubuhmu. Itu sudah lebih dari cukup untuk seorang penipu sepertimu. Dia mencoba menggertak, mengancam akan membawaku ke pengadilan. Tapi Pak Hanan, seorang pengacara tangguh yang aku pilih, dengan coolnya menyahut,
Selain bukti perselingkuhan yang sangat kuat, kami juga memiliki bukti kuat atas penggelapan uang oleh Bu Lilis dan upaya penipuan Bapak dengan berpura-pura lumpuh. Jika Bapak ingin berurusan dengan hukum pidana, silahkan, kami sudah siap. Dia pun menyerah. Tangannya gemetar saat menandatangani perjanjian cerai itu, yang menjaminnya pergi dengan tangan hampa. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di ruang kerjaku yang sunyi. Jari jemariku menari-nari di atas keyboard. Aku buat sebuah thread Twitter panjang dari akun anonim. Kuunggah semuanya, percakapan mesra mereka yang menjijikan, screenshot transfer uangku yang dipakai oleh Lilis untuk membeli kalung emas, hingga potongan audio rekaman suara dan video mereka saat aku grebek. Mereka yang merencanakan untuk terus memeras tenagaku sampai aku jatuh miskin. Aku adalah Amira. Ini adalah kisahku. Aku tekan tweet. Ruang digital meledak. Dalam hitungan jam, tagar. Karma pasangan mesum menjadi trending topik nasional. Setiap orang yang mengenalku dan mereka membeberkan kebusukan mereka. Mengutuknya, memperingatkan orang lain. Mereka berdua mencoba menghilang, tapi internet tidak pernah lupa. Mas Dewa yang malas dan tidak punya skill apapun, tidak akan pernah dapat pekerjaan yang layak. Namanya sudah tercemar selamanya. Keluarganya yang dulu kupenuhi dengan hadiah, sekarang malu dan mengucilkannya. Lilis, si gadis polos yang ternyata ular berbisa, kembali ke kampungnya hanya untuk ditunjuk sebagai bahan gunjingan. Perhiasan-perhiasan yang dibelinya dengan uangku terpaksa dia jual untuk makan. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Mereka terjatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, hidup dalam kehinaan dan penyesalan yang abadi. Sedangkan aku mengambil kembali hidupku. Butikku semakin berkembang. Kisahku menginspirasi banyak perempuan-perempuan untuk berani bersuara. Aku belajar bahwa kekuatan terbesarku bukan hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam membela diri. Aku Amira, akhirnya menemukan kedamaian, bukan dengan memaafkan, tetapi dengan memastikan bahwa keadilan itu ada, dan kadang kita harus turun tangan sendiri untuk mewujudkannya. Dari puing-puing pengkhianatan, aku bukan hanya menemukan kekuatan untuk bangkit, tetapi juga keberanian untuk memilih diri sendiri. Mereka meragukan kekuatanku, meremehkan ketangguhanku, dan menganggapku hanya perempuan lemah yang bisa mereka permainkan. Tapi mereka keliru. Mereka lupa bahwa perempuan yang telah belajar berjalan di atas pecahan kaca tidak akan pernah lagi takut pada duri. Kujadikan rasa sakit sebagai batu pijakan, pengkhianatan sebagai pelajaran, dan kebangkitan ini sebagai bukti bahwa aku bukanlah korban. Aku adalah pemenang yang merebut takdirnya kembali dengan tangan sendiri. Hidup ini pilihan, dan aku memilih untuk menjadi api, bukan menjadi abu. Tamat.